Baik, malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-9 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Niko, banyak berkat yang saya terima dari Pak Niko di waktu itu. Sudah memberkati. Sama-sama. Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca. Mari kita memperhatikan secara saksama tentang firman Tuhan pada malam ini. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa dan dengan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghilangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dia katakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama dengan mereka kecuali Yesus seorang diri. Kasih pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Kalau kita mengikut sejarah pelayanan Tuhan secara singkat, maka kita lihat ketika Yesus berbicara kepada orang banyak tentang pemberitaan pertama, tentang penderitaan Yesus yang akan dialami, dan juga bagaimana persyaratan-persyaratan untuk mengikut Tuhan. Jadi Yesus memberikan persyaratan-persyaratan kepada para pengikut-pengikut Tuhan supaya mereka patuh untuk mengikuti Tuhan. Setelah itu kita lihat 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes. 3 murid Tuhan memanggil mereka bersama-sama naik ke sebuah gunung yang tinggi. Banyak hamba Tuhan mereka memberikan penafsiran atau interpretasi bahwa Tuhan membawa 3 murid ini karena Petrus punya karakter begini, Yakobus punya karakter begini, dan Yohanes punya karakter begini. Kasih jadi Tuhan bawa mereka. Ya memang saya tidak salahkan interpretasi seperti itu. Tetapi yang jelas yang kita lihat dalam firman Tuhan ini, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menjelaskan secara singkat bahwa Yesus membawa mereka naik ke gunung yang tinggi. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan ini, kita lihat dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36, maka kita jumpai di situ tujuan Yesus yang jelas. Yesus membawa mereka ke gunung yang tinggi untuk apa? Untuk berdoa. Nah, sebelum mereka berdoa, firman Tuhan katakan di sini bahwa tiba-tiba Yesus berubah. Yesus berubah.
di mata mereka. Dan Alkitab katakan Yesus berubah itu secara gratis. Pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjelantang pakaian seperti ini. Memang kita lihat perusahaan-perusahaan pakaian, pabrik-pabrik pakaian tidak sanggup untuk mencetak pakaian yang seperti Yesus pakai. Kenapa? Karena Yesus bukan berasal dari dunia yang fana. Yesus berasal dari luar dunia. Sebab itu pakaian-pakaian yang Yesus pakai dari luar dunia itu luar biasa mahal. Namun kita lihat di sini bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan bukan itu saja. Tapi kalau kita lihat terus di sini, maka ayat yang keempat, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Jadi Tuhan membuka tirai Allah untuk memberikan peluang kepada mereka agar supaya mereka melihat ada Musa, ada Elia, ada Yesus Kristus. Nah kita lihat, kita tentu tahu bahwa Elia ketika diangkat ke surga dengan kereta tidak melalui kematian. Saya tidak tahu sampai sekarang ini apakah Elia masih hidup sampai sekarang ini atau tidak. Itu ada di dalam kemahatauan Tuhan. Dan Alkitab katakan dia tidak melalui mati, tetapi Musa melalui mati. Nah, kubur Musa di mana sekarang? Yang jelas Alkitab mengatakan bahwa kubur Musa ada di daratan Moab. Ada di daratan Moab. Tetapi sampai hari ini para arkeolog tidak pernah menemukan kubur Musa. Tidak ada. Nah, di sini kita lihat bahwa maksud Tuhan supaya kubur Musa itu tidak boleh diketahui oleh seorang manusia pun di dunia ini. Karena apa? Kalau seorang mengetahui kubur Musa yang ada di Moab itu, maka orang-orang akan datang menyembah kepada kubur Musa. Orang-orang akan minta minta rezeki. Ketika orang datang minta rezeki nomor berapa, mimpi apa, dan sebagainya. Jadi di situ Yesus tidak menghendaki supaya orang-orang datang menyembah tulang belulang Musa yang ada di Moab. Amen. Yesus menghendaki supaya mereka tidak dapat lihat hanya Allah yang harus disembah. Amen. Hanya Tuhan yang harus disembah, bukan Musa. Dan di sini kita lihat bahwa sejenak Tuhan membuka tirai dan mengizinkan kepada 3 murid untuk melihat Elia dan Musa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, Elia tidak mati, Elia hidup sampai sekarang ini. Tapi firman Tuhan kita baca dalam kitab Wahyu bahwa pada akhir zaman Elia itu akan jatuh. Bukan saja Elia, tapi Elia bersama dengan Henokh, karena mereka terangkat hidup-hidup. Mereka akan mati untuk menggenapi firman Tuhan. Karena di dalam kitab Ibrani katakan manusia satu kali mati, dan kemudian daripada itu datang hukuman. Kalau begini tidak adil. Oleh karena itu, akhir zaman ini mereka dua akan jatuh berkelimpanan di kota Yerusalem. Dan ketiga harinya orang-orang mulai melihat yang mayat kedua nabi itu yang tergelimpanan di jalan raya Yerusalem. Kemudian naga dari laut itu akan bangun dan kekacauan itu melanda bumi, kegoncangan, gedung-gedung besar akan runtuh rebah. Dan di situ kita melihat 3 hari kemudian kedua nabi ini roh Allah masuk dan berkata dari surga, mari kalian berdua naik. Dan disinilah kita lihat kehancuran bumi. Saya tidak membahas itu, tetapi itu hanya sekedar kita lihat. Sebab tanpa mereka mati berarti tidak ada keadilan. Oleh karena itu mereka harus mati untuk melengkapi firman Tuhan. Manusia satu kali mati dan kemudian daripada itu. Di sini kita lihat, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagia kami berada di tempat ini.
Baiklah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Disinilah kita lihat, kita bersyukur bahwa Tuhan memanggil 3 orang ini bukan karena tadi saya singgung karakter baik, hidup baik, kasihnya baik, dan lain-lain, bukan. Tapi Tuhan memilih 3 murid ini supaya menjadi saksi, menyaksikan kepada dunia bahwa surga itu memang ada. Walaupun memang surga tidak kelihatan di pandangan mata mereka, tetapi suasana surga itu mereka rasakan pada waktu itu. Betapa bahagia, betapa indah, betapa damai, betapa luar biasa. Jadi Tuhan mengizinkan supaya mereka merasakan suasana surga itu, dan kemudian mereka meneruskan kasih tahu kepada masyarakat bumi bahwa memang suasana surga itu hebat. Amin. Oleh karena itu, ini pendeta-pendeta ini harus mengerti, sehingga memberikan motivasi kepada murid-muridnya, kepada umatnya, bahwa memang suasana surga itu penuh dengan kedamaian dan sukacita. Sebab itu kamu setia kepada Tuhan, kamu taat kepada Tuhan, supaya apa? Supaya kamu akan menikmati suasana surga yang diizinkan kepada ketiga murid ini untuk menikmati di atas gunung yang tinggi. Jadi saudara-saudaraku sekalian, memang kita hidup di bumi ini banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak kesulitan, utang sampai hari ini belum diselesaikan, banyak masalah dan sebagainya. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, marilah kita setia kepada Tuhan. Marilah kita taat kepada Dia, karena ada suasana surga yang sedang menantikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada orang yang mati, di grup-grup saya baca orang mati, turut berduka cita, ini. Saya tidak pernah bilang turut berduka cita. Saya hanya katakan, selamat jalan sobatku yang kekasih. Kita tidak berjumpa di dunia ini, tapi satu kali kelak dengan iman keyakinan saya bahwa kita akan bertemu di Yerusalem baru. Amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang mengizinkan kita untuk percaya kepada Dia. Dan oleh karena itu, jangan kita jualkan iman yang kita miliki ini kepada hal-hal yang lain. Marilah kita pegang teguh firman Tuhan ini, agar supaya kita bisa menikmati suasana surga yang begitu. Ada kesaksian orang-orang bilang, yang bersaksi, aduh, waktu saya di timur-timur, perempuan dia mati, dan dia bangkit dari antara dia bangkit ketika mayatnya dimasukkan dalam peti. Dia lihat dia punya tubuh ini kayak karung yang bekas gula, kotor sekali. Dia turun dan dia masuk dalam ini. Ketika dia mau tutup peti, dia bangun dan dia katakan, wah, surga itu indah. Saya tidak mengerti, tidak tahu, tapi saya percaya kita semua tidak tahu. Tapi satu saat kita akan tanya kepada Yesus ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Luar biasa. Dia bangun, duduk, dikasih makan, dan dia bersaksi bahwa surga itu hebat. Saya sudah tidak mau tidak mau kembali, tapi Tuhan bilang kembali karena tugasnya belum selesai di dunia. Jadi memang marilah kita manfaatkan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk tetap setia kepada Tuhan, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak tentangan, karena suasana surga yang begitu bahagia sudah menantikan kita di seberang sana. Dan firman Tuhan katakan di sini, pengakuan Petrus kepada Yesus, Pak Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, terlalu berbahagia. Baiklah, kami berikan 3 kemah, 1 untuk engkau, dan 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Jadi seharusnya memberikan kekuatan-kekuatan kepada umat kita, bahwa ada suasana surga yang penuh dengan kebahagiaan, sedang menantikan orang-orang percaya di seberang sana. Makanya orang Pantai menyanyi di seberang sana, langit yang biru. Langit tidak akan hancur, tapi langit di seberang sana luar biasa. Itu kekal buat selama-lamanya. Orang saya, orang Papua, mereka menyanyi dengan bahasa daerah. Mereka katakan, kembang mawar di dunia ini akan layu, tapi kembang mawar di surga tidak akan layu buat selama-lamanya. Dan oleh karena itu, marilah kita mempertahankan iman kita. Walaupun banyak iman yang gugur,
Tapi kita yang percaya, kita tetap mempertahankan iman kita karena ada suasana surga yang penuh dengan kebahagiaan sedang menunggu kita sekalian. Ia berkata demikian, ayat yang ke-6, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-7, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dari dalam awan itu, awan yang pernah terjadi bagi Yesus di Bukit Zaitun, awan itu juga awan yang sama menutup Elia, menutup Musa, sehingga mereka tidak lihat kehadiran Elia dan Musa. Jadi saudara-saudara, hanya mereka dengar, inilah anak yang dikasihi. Firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita. Jangan lihat keadaan, jangan lihat awan, tapi dengar suara Tuhan. Dengar dia. Kita tidak dengar pendeta, kita tidak dengar manusia, kita tidak dengar pimpinan kita, tapi kita mau dengar suara Tuhan. Orang yang senantiasa mendengar suara Tuhan adalah orang yang setia untuk bermeditasi dengan Tuhan. Saya dapat banyak berkat dari Pak Niko. Itu walaupun memang beliau khotbah ya pendek-pendek dan ya biasa-biasa, tapi saya diberkati. Karena apa? Karena Roh Kudus. Waktu saya dengar khotbah itu, bicara dalam hati saya begini. Nah, puji Tuhan. Nah, kita diajak oleh firman Tuhan untuk mendengar suaranya. Memang zaman ini, di era pandemi ini, banyak orang bingung. Kita mendengar suara tetangga begini, kita mendengar begini, kita mendengar begini. Ada dokter yang mati, ada juru rawat yang mati, dan segala-galanya. Kita ketakutan. Aduh, bagaimana ini? Ya. Firman Tuhan malam ini katakan, dengarlah dia. Karena dia yang pegang hidup kita. Dia yang memberkati kita. Dia yang menuntun langkah-langkah kita. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya Tuhan. Walaupun kita semua mampus. Tapi penyertaan Tuhan itu selalu ada. Sebab itu kita diarahkan oleh firman Tuhan untuk dengar suara Tuhan yang tidak pernah berubah. Baik dahulu, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 18. Murid-murid katakan, ketika murid bilang begini, 2 Petrus pasal 1 ayat 18, murid-murid ketika murid bilang, kami betul-betul dengar suaranya dari surga. Kami betul-betul dengar. Yesus berkata, dengarlah dia, ikutlah dia. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sekarang rame-rame agama berhantam satu sama yang lain. Ada lain masuk penjara, ada lain begini, dan lain begitu. Tapi kita bersyukur. Kita hanya bisa dengar dialog-dialog mereka. Tapi yang kita mau dengar dalam hidup kita adalah suara Tuhan yang sampai hari ini tidak pernah berubah. Baik dahulu. Dan di sini katakan ayat ke-8, dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekelilingnya, mereka tidak melihat seorang pun yang bersama dengan mereka, kecuali apa artinya bagi kita? Artinya bagi kita bahwa tidak usahlah lihat keadaan banyak pergumulan, tapi lihat Yesus. Fokuskanlah iman keyakinan kita hanya kepada Tuhan. Dalam pergumulan apa? Lihatlah kepada Yesus. Dalam persoalan apa? Lihatlah kepada Yesus. Karena dia adalah satu-satunya jalan. I'm the way and the truth. Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran yang sanggup mengatasi segala persoalan hidup. Amin. Yang sanggup memberkati kita. Yang sanggup menuntun kita. Luar biasa. Memang kita semua kena corona. Siapa bilang tidak? Pak David kena corona, saya satu keluarga kena corona, Pak Bambang, Pak Niko kena corona, mungkin Pak Bambang kena. Tetapi yang jelas bahwa kita pernah kena corona. Tetapi kita bersyukur.
Tuhan tidak pernah membiarkan setiap orang Amen. yang mau mendengar. Iya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena apa? Perjalanan kita ini masih jauh. Perjalanan hidup kita ini masih jauh. Oleh karena itu, ketika Elia berada di Gunung Horeb, ya, bukan di Gunung Horeb, tapi Elia berada di Gunung Karmel dalam keadaan frustrasi karena dia bekerja segiat-giatnya bagi umat Tuhan, tetapi mereka membelakangi dia dan akhirnya dia tertidur dan mereka datang membangunkan dia. Elia, bangunlah, ada roti, ada ikan bakar, makanlah. Kenapa? Karena perjalanan masih jauh. Memang banyak hal membuat kita kecewa, tapi ingat, perjalanan kita masih jauh. Makan firman Tuhan, berdoa bersama dengan Tuhan. Amin. Karena perjalanan hidup kita masih jauh. Kita nggak tahu kapan kita berakhir, tapi keyakinan kita mau baca firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau memberikan Tuhan menguatkan diri kita, karena perjalanan kita masih jauh. Ada rencana Tuhan dalam hidup. Oleh karena itu, marilah kita menghargai anugerah Tuhan. Kita menghormati darah Yesus yang tercurah di Golgota. Kita menghargai tetesan-tetesan bilur yang membawa kesembuhan. Kita menghargai dia. Jangan menginjak-injak darah Yesus. Jangan menginjak-injak bilur yang tercurah. Karena itulah yang membawa kemenangan. Sebab itu kita masuk ke dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita mau menghargai darahnya yang tertumpah untuk dosa-dosa kita. Kita mau hargai bilur-bilurnya yang membuat orang percaya dalam pergumulan penyakit apa sekalipun pasti sembuh. Sebab itu kita mau bersyukur, kita memasuki di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Kita menyanyi satu lagu menyenangkan.